area vulva ini kan berbeda dengan area kulit lain. Ya, pertama itu area vulva itu lebih lembab. Terus kedua juga lebih rentan terkena gesekan dan juga kulitnya lebih tipis dengan folikel rambut yang lebih besar sehingga kotoran dan bakteri itu lebih mudah masuk. Saat kita menstruasi itu kita harus rutin mengganti pembalut. Minimal maksimal itu 4 jam sekali. Jadi setiap 4 jam kita harus sudah mengganti pembalut. Meskipun kayak keluarnya baru sedikit gitu, berarti tetap 4 jam sekali gitu. Pada intinya kita harus menjaga kebersihan dari area kewanitaan kita. Karena walaupun keluarnya sedikit itu kan ada jadi lembab. Laktasid ini mengandung ekstrak susu. Jadi 100% susu alami. Ya, yang mengandung laktoserum dan laktik asid yang berfungsi sebagai pelembab, pembersih dan menjaga keseimbangan flora normal di area kewanitaan dengan kadar pH 3,5 sampai 5,5 sesuai dengan pH alami di area kewanitaan. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Para perempuan seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kesehatan area kewanitaan, dan cuaca panas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan kenyamanan area tersebut. Selama cuaca panas, peningkatan suhu dan produksi keringat berlebih dapat menciptakan lingkungan lembab yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri. Nah, kondisi ini berpotensi mengganggu keseimbangan pH alami area kewanitaan, sehingga memicu ketidaknyamanan dan berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius. Yuk, mari kita bahas bagaimana cuaca panas bisa mempengaruhi kesehatan area kewanitaan, serta tips praktis untuk menjaga keseimbangan dan kenyamanan area kewanitaan dengan produk Laktasid Feminim Hygiene bersama saya Apoteker Mia Yulana Pratiwi yang akan memandu podcast di episode kali ini. Tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio SwapRx kita yaitu Apoteker Silvianita Merani. Selamat datang Bu dan terima kasih sudah hadir di studio kami. Oke, baik Bu, kita lanjut aja nih, kita bahas bagaimana sih ya Bu ya cuaca panas bisa mempengaruhi area kewanitaan. Tapi sebelum itu Bu, nih gimana ciri-ciri vulva atau area kewanitaan yang sehat itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Apoteker Mia. Ya, area kewanitaan yang sehat itu ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu adalah area kewanitaan yang tidak terasa gatal. Yang kedua itu tidak mengeluarkan bau. Jadi tidak mengeluarkan bau yang menyengat itu seperti. Jadi tidak bikin nyaman seperti itu ya. Dan juga yang ketiga, cairannya tidak berwarna dan tidak berlebihan. Yang keempat, tidak adanya iritasi atau luka. Nah, jadi pada intinya area kewanitaan yang sehat itu adalah memberikan kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Oke, tadi itu penjelasan tentang ciri-ciri vulva yang sehat dan normal. Nah, teman-teman swiper juga pasti pernah dengar tentang flora normal di area kewanitaan. Nah, apa sih sebenarnya flora normal di area kewanitaan dan apa perannya untuk menjaga kesehatan area kewanitaan itu Bu? Ya, terima kasih Mbak Mia. Ya, flora normal merupakan kumpulan mikroorganisme yang secara alami itu terdapat di area kewanitaan yang berfungsi menjaga dan mempertahankan keseimbangan dari ekosistem di area kewanitaan itu sendiri Mbak. Nah, jadi flora normal di area kewanitaan diantaranya itu Lactobacillus yang tumbuh optimal dapat menekan pertumbuhan dari bakteri merugikan dan jamur sehingga kita dapat terhindar dari penyakit di area kewanitaan. Oke, berarti penting banget nih ya keberadaan si flora normal itu ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh penting banget untuk menjaga kebersihan area kewanitaan terutama saat kondisi cuaca panas gitu. Nah itu kenapa tuh Bu? Mungkin teman-teman pengen tahu kan di sharing. Iya benar. Jadi memang sangat penting tuh Mbak, apalagi pada kondisi cuaca panas. Karena pada cuaca panas itu kan bikin gerah ya, gampang berkeringat. Nah terutama pada di area vulva. Nih, area vulva ini kan berbeda dengan area kulit lain. Ya, pertama itu area vulva itu lebih lembab. Terus kedua juga lebih rentan terkena gesekan dan juga kulitnya lebih tipis dengan folikel rambut yang lebih besar sehingga kotoran dan bakteri itu lebih mudah masuk ke dalam kulit. Nah, dengan menjaga kebersihan di area kewanitaan itu, kita dapat mencegah adanya gangguan di area kewanitaan seperti keputihan yang berlebihan gitu ya atau tidak normal, juga adanya bau yang
tidak sedap, Jadi menyengat. Yang ketiga juga adanya rasa gatal di area kewanitaan, juga adanya infeksi dan iritasi. oke. Oke, berarti emang penting banget nih ya Ya, karena kemana-mana nih jadinya benar. Efeknya betul. kemana-mana, berawal dari kurangnya menjaga kebersihan, tapi bisa berefek penyakitnya banyak. Seperti Oke itu. gitu. Nah kalau gitu berarti kita pengen tahu juga nih tanda-tandanya. Apa yang perlu kita waspadai nih? Udah tanda-tanda seperti apa kalau udah ada indikasi atau masalah di area kewanitaan? Ya, tanda-tandanya itu adalah banyaknya keluar cairan yang berlebihan tuh Mbak. Oh ya, Ya, yang tadi cairan ya. berlebihan sehingga kita jadi sampai harus ganti celana dalam berkali-kali Benar. seperti itu. Yang kedua juga adanya cairannya yang keluar itu tidak jernih. Jadi berwarna abu-abu seperti itu ya Mbak, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bau busuk seperti itu. Jadi bau yang tidak yang menyengat. Nah, terus juga adanya luka atau infeksi. Itu seperti itu. Jadi adanya rasa gatal dan nyeri yang bisa menyebabkan luka dan infeksi itu sendiri. Nah, oke. Baik kalau gitu tadi udah dijelasin juga ciri-cirinya harus diwaspadai. Nah, sekarang mau tahu gimana cara merawat area kewanitaannya nih, Bu. Pasti kan teman-teman swipers pengen tahu detailnya. Aduh, gimana ya kalau udah ketemu tanda-tanda yang kayak gitu, selanjutnya akan dirawat seperti apa agar sehat dan normal gitu kan seperti yang seharusnya. Oke, ya. Cara merawat area kewanitaan yang tepat itu pertama itu dengan menjaga kebersihan area kewanitaan dengan menggunakan pembersih area kewanitaan yang tepat. Nah, yang kedua, bersihkan area kewanitaan yang benar. Yang benar seperti apa? Jadi dari depan itu ke belakang. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan tisu toilet itu ketika setelah buang air kecil itu membersihkannya dengan tisu kemudian dari depan ke belakang. Nah, ini yang sering banyak salah. Nah, ya, jangan Bu, sampai ya. sebaliknya. Iya, kalaunya masih banyak yang salah nih. Nah, ya betul. Terus yang ketiga, saat kita menstruasi itu kita harus rutin mengganti pembalut. Maksimal itu 4 jam sekali. Jadi setiap 4 jam kita harus sudah mengganti pembalut. Meskipun kayak keluarnya baru sedikit gitu, berarti tetap 4 jam Ya, sekali kita pada ganti. intinya adalah kita harus menjaga kebersihan dari area kewanitaan kita. Karena walaupun keluarnya sedikit itu kan ada jadi lembab seperti itu. Jadi malah bisa menimbulkan mudahnya bakteri itu tumbuh seperti itu. Ya. Nah, yang keempat itu adalah rutin mengganti celana dalam, dan baiknya menggunakan celana dalam juga yang berbahan katun. Seperti itu. Jadi mudah menyerap. Nah, yang kelima itu usahakan untuk tidak menggaruk. Jadi walaupun terasa gatal nih, ada rasa gatal nih di area kewanitaan itu jangan menggaruk. Mencegah adanya luka atau iritasi. Nah, yang keenam itu gunakan juga celana yang nyaman, jangan gunakan celana yang ketat. Ya, yang ketujuh itu setelah berolahraga sebaiknya kita langsung mengganti baju. Seperti itu. Apalagi kalau kita habis berenang tuh Mbak, baiknya langsung diganti bajunya. Oke, tadi saya tips yang pertama kali kan gunakan produk pembersih kewanitaan yang sesuai. Nah, bagaimana nih memilih produk pembersih dan perawatan area kewanitaan yang aman dan sesuai? Oke, ya. Memilih produk pembersih kewanitaan yang aman dan sesuai, yang pertama itu penting sekali tuh Mbak. Yang pertama, gunakan pembersih yang diformulasikan khusus untuk area kewanitaan. Jadi jangan gunakan pembersih kewanitaan itu yang dengan pH atau sabun yang pH tinggi. Nah, karena pH normal alami area kewanitaan kita kan cenderung asam. Seperti itu. Nah, pilih pembersih yang efektif membersihkan namun tidak mengganggu flora normal di area kewanitaan kita. Juga pilih pembersih dengan bahan lembut yang alami seperti ekstrak susu. Nah, gunakan pembersih yang mengandung pH 3,5 sampai 5,5. Jadi sesuai dengan area kewanitaan. Nah, dengan idealnya pH di area kewanitaan kita kan 3,5 sampai 5,5 ya Mbak ya. Nah, juga pilih yang mengandung pelembab untuk kulit seperti lactic acid dan lactoserum.
Karena pembersih kewanitaan berhubungan dengan perawatan kulit, maka pilih yang sudah teruji secara dermatologis dan kandungannya hipoalergenik. Oke. Jadi lembut bisa digunakan setiap hari. Oke, nah Bu, kalau ditanya apa sih produk yang direkomendasikan nih sesuai yang tadi Ibu sebutkan ciri-cirinya? Oke, ya ada tentunya. Nah, ini dia Mbak, Lactacyd Feminine Hygiene. Nah, ini pembersih area kewanitaan yang memang diformulasikan khusus untuk di area kewanitaan. Oke, yang membedakan Lactacyd Feminine Hygiene dengan produk-produk lainnya ini apa nih Bu? Oke ya, Lactacyd ini mengandung ekstrak susu, jadi 100% susu alami, ya, yang mengandung laktoserum dan lactic acid yang berfungsi sebagai pelembab, pembersih, dan menjaga keseimbangan flora normal di area kewanitaan dengan kadar pH 3,5 sampai 5,5 sesuai dengan pH alami di area kewanitaan. Oke, tadi kan mengandung ekstrak susu dari betul. 100% susu alami dalam Lactacyd Feminine Hygiene ini. Ya. Nah, gimana nih Bu kandungan ekstrak susu tadi membantu menjaga kesehatan area kewanitaan? Ya, laktoserum dan lactic acid yang dihasilkan dari ekstrak susu alami yang terkandung dalam Lactacyd membantu mencegah pertumbuhan bakteri merugikan dan jamur dengan menjaga kadar pH yang tepat dan sesuai untuk area kewanitaan dengan kisaran 3,5 sampai 5,5. Dan hal ini dapat mempertahankan pH asam alami area kewanitaan. Nah, Lactacyd juga membantu menjaga keseimbangan alami mikrobiota di area kewanitaan. Hal ini dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri merugikan seperti jamur. Sedangkan pada varian odor fresh atau yang pada botol hijau terdapat tambahan ekstrak sirih, rosemary, vetiver, mawar dan herbal lainnya tuh Mbak. Jadi tambahannya ada tambahan herbal untuk di botol hijau. Betul. Jadi fungsinya itu menekan atau mengurangi pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau tak sedap di area kewanitaan. Oke, tadi udah dijelasin juga kalau dari ekstrak susu tadi khususnya untuk menjaga pH alami area kewanitaan kan ya Bu. Nah berarti kan ini udah khusus diformulasikan dengan pH balance ya kan dalam Lactacyd Feminine Hygiene ini. Nah gimana formula pH balance tadi membantu menjaga keseimbangan pH di area kewanitaan? Ya, laktoserum dan lactic acid merupakan formula dalam Lactacyd ini dapat mempertahankan pH asam alami area kewanitaan atau pH balance ya, yang berfungsi mengoptimalkan pertumbuhan bakteri baik atau flora normal untuk menjaga kelembapan kulit dan mencegah adanya keluhan gatal dan iritasi. Oke Bu, nah ini mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu juga apakah produk pembersih kewanitaan khususnya Lactacyd Feminine Hygiene ini aman untuk digunakan sehari-hari dan khususnya untuk wanita yang kulit sensitif, gimana nih Bu? Lactacyd Feminine Hygiene itu sudah teruji secara dermatologis sehingga dapat digunakan setiap hari. Lactacyd Feminine Hygiene yang mengandung ekstrak susu alami yang mengandung laktoserum dan lactic acid itu dapat mempertahankan pH normal atau flora normal di area kewanitaan. Sehingga itu mengapa Lactacyd ini bisa digunakan setiap hari. Iya, oke, berarti Lactacyd Feminine Hygiene ini nyaman untuk kita gunakan sehari-hari ya Bu. Oke, kalau gitu Swiper jangan lupa untuk lengkapi sediaan apotekku dengan produk Lactacyd yang tersedia di Swiper X Belanja. Check out sekarang juga ya karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swiper X Belanja. Oke Bu, sebelum kita tutup nih Bu, pasti teman-teman di Swipers di sana juga pengen tahu nih gimana sih tipsnya untuk menjaga kesehatan area kewanitaan secara menyeluruh gitu ya, di luar dari kebiasaan sehari-hari juga. Ya, pentingnya kita yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh dan area kewanitaan, tetap kering dan tidak lembab. Yang kedua, pentingnya kita pola hidup sehat dan makanan yang bergizi. Nah, yang ketiga itu pastinya bersihkan secara teratur menggunakan pembersih yang diformulasikan secara khusus untuk di area kewanitaan seperti Lactacyd. Oke. Ya, jadi di cuaca yang panas dan tidak menentu akhir-akhir ini bikin lebih mudah berkeringat dan udara terasa lembab. Penting untuk kita terutama para wanita memperhatikan kondisi area kewanitaan supaya tetap sehat dan terjaga.
rawat area kewanitaan dengan Lactasit All Day Care dan odor fresh setiap hari. Area kewanitaan terasa nyaman, aktivitas juga nyaman sehari-hari. Oke, terima kasih banyak Apoteker Silvianita Merani atas penjelasannya ya. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat! Swipe or X.